Di malam hari, saat hujan deras menimpa seseorang yang berada di bawah curah hujan, orang itu merupakan Shinharu saat dia masih berumur 17 tahun. Shinharu terlihat sangat bersedih melihat kematian kedua orang tuanya yang terus-menerus dia panggil. Di saat itu, seseorang terlihat menutup buku catatan miliknya, berkata pada Shinharu kalau dia seharusnya datang diam-diam. Sambil mulai menodongkan pistolnya, pria itu berkata kepada Shinharu untuk menyalahkan orang tuanya yang bodoh karena telah berurusan dengan mereka. Saat pria itu menodongkan pistolnya, Shinharu terlihat menatap tajam dengan amarah yang terlihat dari tatapan matanya. Saat mendengar suara di sampingnya, pria itu mulai menoleh. Sambil mulai menarik pistolnya lagi, pria itu tersenyum dan berkata kalau dia sangat beruntung, diikuti dengan pria itu yang berjalan pergi, yang sepertinya mengikutinya. Di saat mereka pergi menjauh, Kim Haru mulai memukul tanah dengan keras. Dia merasa kesal, karena seandainya dia punya kekuatan untuk melindungi orang tuanya, semua kejadian ini tidak akan terjadi. Sambil memeluk ayahnya, Kim Haru berkata kalau dirinya pasti sudah membunuh pria itu, yang dia sebut bajingan. Di saat dia menangis, hujan perlahan mulai berhenti. Dari langit, cahaya bersinar terang di sana. Cahaya itu terjatuh ke arah gang sempit di mana Kim Haru berada. Saat melihat cahaya yang mendekatinya, membuat Kim Haru terkejut. Tetapi, kesedihannya membuat ekspresinya tidak berubah. Sesaat setelah Kim Haru melihat cahaya itu, sinar terang mulai menjadi lebih besar. Dan sesaat setelahnya, cahaya itu mulai kembali mengecil. Cahaya itu masuk pada tubuh Shinharu, yang membuat rambutnya menjadi berwarna kuning. Dan dia mendapatkan kekuatan super dari itu. Di masa saat ini, di sebuah markas bawah tanah yang disebut Kim Dain sebagai Ego Base, saat lampu dinyalakan, egoistik yang berada di dalam tabung mulai merasakan celah karena pantulan lampu. Di saat itu juga, Seo Euna yang terlihat mendekatkan wajahnya pada tabung berkata padanya untuk bangun, yang membuat Kim Dain yang baru terbangun terkejut dengan keberadaannya yang mengintipnya dari luar tabung. Sesaat setelah itu, Seo Euna dengan tertawa berkata pada Kim Dain untuk mendengarkan sesuatu sambil makan, yang membuat Kim Dain bertanya-tanya apa yang ingin Seo Euna bicarakan. Seo Euna yang menggeser layar handphone miliknya mulai menjelaskan mengenai penjahat rank A egoistik yang diberitakan di berita pahlawan hari ini. Mengalahkan penjahat rank A Rino, penjahat rank S Zodiac, dan memiliki sifat yang membuat warga Korea yang bosan menjadi tegang. Selain itu, egoistik telah melakukan teror dengan mengurung orang-orang dan menyerahkan tragedi observatorium yang diakhiri tanpa korban jiwa. Selain itu, egoistik juga membunuh pengikutnya sendiri dan bahkan membayar kompensasi pada Sandra dan keluarga korban yang telah tewas. Mengalahkan penjahat rank A dengan kemampuan super teleportasi, dan bahkan karena bisa lolos berkali-kali, asosiasi bakat telah mengakui secara resmi kalau Kim Hakjul pengguna teleportasi merupakan penjahat yang sangat sulit ditangkap. Tetapi, egoistik yang bisa dengan mudah menangkapnya membuat banyak orang beranggapan kalau egoistik sejujurnya tidak terlihat seperti penjahat. Saat Seo Euna berkata pada egoistik kalau yang menyukai berita itu sebanyak 7.843 dan tidak suka sebanyak 12, yang membuat Seo Euna berkata kalau ini tidak buruk pada Kim Dain. Kim Dain yang tidak peduli mulai bertanya bagaimana dengan Stardust. Seo Euna yang kesal karena Kim Dain terus berbicara soal Stardust, mengatakan kalau dia juga ada di dalam komentar berita itu. Di dalam komentar itu, seseorang berkata kalau egoistik lebih baik daripada Stardust, dan dia juga bertanya-tanya apa yang telah Stardust berbuat. Di dalam komentar itu, juga ada yang mendukung egoistik dengan berkata kalau dia telah membunuh 3 penjahat di atas ataupun rank A. Mendengar itu, membuat Kim Dain shock, karena ini semua tidak sesuai plan miliknya. Kim Dain bertanya pada Seo Euna apa yang membuat orang-orang membenci Stardust. Seo Euna menjawab dari komentar yang dia baca, kalau walaupun Stardust merupakan salah satu dari pahlawan rank A yang aktif, sejujurnya, Shadow Walker atau Icicle telah menyelamatkan puluhan orang, dan bahkan ratusan orang sendirian. Sedangkan Stardust tidak benar-benar telah melakukan sesuatu yang benar-benar besar. Saat Seo Euna berkata kalau itu yang mereka katakan, Kim Dain mulai bertanya, apakah itu yang dipikirkan kebanyakan orang? Seo Euna yang mengiyakan, mulai menunjukkan Mangostik yang memiliki fan cafe sendiri. Kim Dain yang menganggap orang-orang sebagai penggemar berat, bertanya-tanya untuk apa mereka membuat klub penggemar untuk seorang penjahat. Kim Dain yang berteleportasi,
berkata kalau dia tidak bisa terus berada di sisi kebaikan seperti ini. Dan ini saatnya untuk merencanakan teror selanjutnya. Dan dia membutuhkan bantuan Seo-eunah dan Lee Supin untuk itu. Mendengar itu, membuat Seo-eunah terkejut, karena baru beberapa hari sejak dia merencanakan teror sebelumnya. Sedangkan Lee Supin yang juga disebut, terlihat gugup, karena dia tidak menyangka akan ikut dalam teror kali ini. Dengan bangga, Kim Dae-eun berkata kalau orang Korea harus tahu siapa sebenarnya penjahatnya dan siapa pahlawan sebenarnya. Sambil berkata itu, Kim Dae-eun berpikir untuk membuat Stardust kembali ke puncak, selagi dirinya yang akan menjadi penjahatnya. Di lain sisi, lihat Shinharu yang meminum mango frappe yang merupakan campuran dari es, mangga, dan susu. Shinharu yang meminumnya berkata kalau mango frappe adalah yang terbaik. Shinharu mulai mengingat sesuatu saat dia sedang menatap ke depan. Shinharu mulai melihat ke atas, di pohon sakura yang mulai berguguran dengan sinar matahari yang memancar. Saat Shinharu melihat pohon sakura, di saat itu juga dia mengingat orang-orang yang menghinanya. Orang-orang yang menganggapnya hanya muncul ketika semuanya berakhir. Bahkan menuduhnya ingin mengambil keuntungan dari egoistik yang telah mengalahkan teleport sebelumnya. Mengingat semua itu, membuat Shinharu bersedih. Tetapi dia tetap tegar dan mulai menghela nafas. Orang-orang lebih senang pada egoistik yang membunuh penjahat daripada para pahlawan yang hanya memenjarakan saja. Shinharu tahu akan hal itu, dan dia juga sudah melakukan yang terbaik untuk menangkap para penjahat. Tetapi dia merasa bingung, kenapa semua orang membencinya. Memikirkan itu, membuat Shinharu mulai menepuk pipinya dengan kencang, dan berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya. Saat Shinharu menepuk pipinya, seseorang bertanya kenapa dia menepuk pipinya yang membuat Shinharu yang mendengarnya tersadar. Melihat yang mengatakan itu adalah Chae-hyun, membuat Shinharu cukup terkejut. Di saat itu, Chae-hyun mulai duduk dan berkata kalau ini adalah hari yang bagus, jadi dia ingin Shinharu bersantai sejenak. Sambil tersenyum, Shinharu membenarkan itu, karena sebelumnya dia tidak sadar kalau ada bunga sakura yang bermekaran di luar. Saat Shinharu menatap Chae-hyun, Chae-hyun bertanya, apakah dia ingin melihat sesuatu yang lucu. Sangat terkenal, tetapi dirinya yakin Shinharu pasti belum melihatnya. Sambil melihatkan mango stick yang bergoyang di The Mango Drop, Chae-hyun bertanya, apakah ini lucu baginya juga, karena egoistik baru-baru ini agak mempengaruhinya setelah menonton ini. Shinharu yang melihatnya syok dan terkejut, karena bahkan Chae-hyun sampai menyukai egoistik juga. Saat notifikasi di handphonenya mulai berbunyi, Chae-hyun bertanya-tanya berita apa yang telah muncul. Saat Chae-hyun berkata pada Shinharu kalau egoistik live sekarang, Shinharu terkejut karena egoistik akan melancarkan aksinya dalam waktu berdekatan. Di dalam video berita, reporter berkata kalau egoistik memanggil Stardust lagi. Setelah mengatakan itu, reporter berkata kalau dia kembali meluncur ke asosiasi, dan setelahnya akan ke tempat kejadian setelah semuanya selesai. Tanpa basa-basi, Shinharu mulai mendobrak meja dan berkata kepada seniornya, Chae-hyun, kalau dirinya ada urusan mendesak, dan untuk itu dia minta maaf karena pergi duluan. Saat Chae-hyun kebingungan dengan hal itu dan mulai memanggil namanya, Shinharu tanpa lari berpikir kalau dia pasti bisa menangkapnya kali ini. Di sisi lain, di sebuah tempat berbatuan dengan rel kereta api di bawahnya, egoistik yang siaran langsung mulai melepaskan topinya dan berkata sudah lama mereka tidak bertemu pada para penonton. Egoistik kembali memperkenalkan dirinya lagi kalau dirinya adalah penjahat. Egoistik. Saat egoistik penasaran dan ingin melihat reaksi mereka, orang-orang menunggu kejutan dari egoistik di saat mereka sedang bosan, yang membuat egoistik yang melihatnya kesal, karena orang-orang yang berpikir kalau ini merupakan semacam acara kejutan. Egoistik berkata, kalau dia sudah mendengar berbagai macam berita tentang dirinya akhir-akhir ini, tetapi egoistik malah dibuatkan fan cafe, padahal dirinya bukanlah seorang pahlawan, melainkan seorang penjahat. Tetapi, egoistik yang mengetahui itu, merasa marah karena orang-orang yang sepertinya salah paham. Sambil mulai menggunakan telekinesis miliknya untuk menggerakkan handphonenya, egoistiknya menunjukkan orang-orang yang dia sekap di rel kereta api berkata kalau dia adalah penjahat dan bukan seorang pahlawan. Sambil mulai mengarahkan handphonenya kembali, egoistik berkata pas sekali karena kereta yang dia tunggu sudah lewat. Sambil bertanya apakah Stardust melihat ini, egoistik menunjukkan kereta yang membuat penonton yang melihatnya semuanya terkejut. Mendengar egoistik yang menyebut Stardust, membuat salah satu dari mereka menyebut egoistik sebagai orang yang terobsesi dengan Stardust. Egoistik yang melihat komentar itu,
mulai tersenyum berkata kalau peraturannya simpel. Egoistik berkata kalau Stardust hanya perlu memilih antara membiarkan Tuas dan selamatkan satu orang, sedangkan 5 lainnya kehilangan nyawa, atau memilih menarik Tuasnya yang membuat satu orang kehilangan nyawa, tetapi bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan pilihan manapun yang dipilih seseorang dengan pasti akan mati. Egoistik juga menambahkan untuk tidak membuat rencana mengeluarkan orang-orang yang dia ikat dari rel kereta, karena jika dia melakukan itu, dirinya akan langsung menggelintirkan kereta. Untuk memastikan itu, Egoistik bertanya pada Stardust, apakah dia paham apa yang dirinya katakan. Setelah menjelaskannya, Egoistik berkata kalau hanya ada satu pilihan terbaik untuknya, dan itu adalah menarik Tuasnya. Saat Egoistik mengatakan itu, Stardust yang datang memanggil Egoistik bajingan. Saat Egoistik akan menyambutnya, Stardust tampak tidak memperdulikannya dan mulai melompat ke bawah. Stardust terlihat menatap ke Sandra yang diikat, berpikir jika dirinya menyelamatkan para Sandra, para penumpang yang tidak bisa keluar akan dalam bahaya. Sambil mulai memejamkan matanya, Stardust mulai memikirkan tentang caranya untuk menyelamatkan semua orang. Saat kereta mendekat, dengan gugup Egoistik berkata kalau kereta cepat pentakel mulai mendekat. Saat Egoistik bertanya-tanya apa yang akan dipilih Stardust, para penonton mulai berkata Stardust untuk menariknya. Salah satu komentar berkata kalau dia menariknya, dia merupakan pembunuh. Tetapi jika dia membiarkannya, dia adalah orang yang tidak bersalah. Melihat komentar penonton, Egoistik tahu kalau mereka berkomentar seperti itu. Tetapi, Egoistik tahu satu hal, kalau Stardust mengetahui pilihan yang lebih baik. Karena dirinya mengetahui Stardust tidak akan membiarkan satu pun dari mereka kehilangan nyawa. Lee Supin yang menyupir mulai berteriak, berkata kalau Stardust akan datang kepada dia. Dan sekarang dia kebingungan apa yang harus dirinya lakukan. Egoistik yang mematikan mic dari siaran langsungnya mulai berkomunikasi kepada Lee Supin, berkata kepadanya untuk tidak khawatir dan terus saja melaju. Lee Supin yang mendengarnya mulai menerima informasi itu. Saat Egoistik mulai mengaktifkan mic-nya kembali, Egoistik mulai berteriak bertanya-tanya apa yang ingin Stardust lakukan, karena jika dia melakukan itu, dia akan segera terkoyak. Saat Egoistik mengatakan itu, salah satu komentar berkomentar kalau Egoistik merupakan orang yang tsundere, atau bisa dibilang orang yang diam-diam suka, tetapi mencoba menyembunyikan dengan cara melakukan hal yang tidak disukai orang yang dirinya suka. Stardust mulai menabrakkan tubuhnya ke kereta yang sedang melaju. Sambil menahannya dengan kaki, Stardust berusaha terus mendorong kereta itu agar berhenti bergerak. Sambil mendorongnya, Stardust berpikir kalau hanya inilah yang bisa dia lakukan agar semuanya selamat. Di saat Stardust mendorongnya, roda kereta itu terlihat bergesekan dengan rel dan melambat. Tetapi, setelah itu, kecepatan dari kereta itu tiba-tiba meningkat pesat, yang membuat Stardust terkejut. Dan dari kecepatan yang tiba-tiba menjadi lebih cepat, membuat Egoistik terkejut. Egoistik kembali mematikan mic miliknya, dan berkata kepada Lee Supin yang sedang pingsan untuk bangun. Egoistik yang melihat Stardust tidak menyangka kalau kejadian ini akan terjadi.